Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang final project ujian akhir semester mata kuliah topik riset elektronika. Sebelumnya, perkenalkanlah nama saya Pius Adrian Trisnaji dari kelas A2 dengan NIM 190111327 Teknik Elektronika dengan dosen Bapak Mauludi Manfaluti, ST, MT, IPU. Pada soal ujian akhir semester topik riset elektronika, terdapat soal yaitu carilah sebuah jurnal yang berhubungan dengan topik elektronika, di mana menurut Anda jurnal tersebut sangat memenuhi syarat untuk mendukung suatu topik riset Anda. Intinya Anda dalam posisi akan mencari atau melanjutkan topik penelitian berdasar jurnal tersebut. Syarat dari jurnal tersebut minimal terindeks jurnal Sinta 2. Sebagai contoh, kita bisa cari di website Sinta di Kemendikbud. Saya sudah mengakses website Sinta Kemendikbud dan mendapatkan hasil salah satu judul di bawah ini yang sudah terindeks Sinta 2. Pada soal nomor 1, sebutkan judul jurnal tersebut yang mempublikasikan tahun penerbitan dan nama-nama penelitiannya. Sertakan link jurnal tersebut. Judul jurnal yaitu Ambient Device pada Smart Home System berbasis IoT untuk pengoperasionalan pintu gerbang terkendali melalui smartphone. Judul jurnal ini sudah terindeks S2. Dipublikasikan oleh Kementerian Ristekdikti pada tahun 1 Maret 2022. Daftar penulis yaitu Ahmad Fauji, Luki Hardian, Arif Guritno, Bayu Arif Prakoso dari Universitas Khaldun Bogor. Link jurnal sudah saya minimalis, jadi dapat diakses di link bawah ini bit.ly/topik riset Pius Adrian. Soal nomor 2, apa yang menjadi alasan ilmiah saudara untuk memilih jurnal tersebut? Permasalahan pada penelitian ini bahwa pengoperasionalan pintu gerbang masih dilakukan secara manual, di mana membuka dan menutup pintu masih didorong, sehingga sistem gerbang belum efektif. Karena jurnal tersebut membahas tentang penggunaan sistem berbasis IoT, sebagai mahasiswa teknik elektro, kita wajib memahami cara kerja sistem Internet of Things sesuai perkembangan zaman. Apa latar belakang permasalahannya atau latar belakang penelitiannya dari jurnal tersebut? Ketersediaan smartphone yang terjangkau, pengontrol mikro, dan perangkat keras berbasis open source lain seiring dengan peningkatan penggunaan layanan cloud telah menjadi bentuk pengembangan sistem keamanan rumah pintar berbiaya rendah. Otomatisasi rumah pintar dan sistem keamanan telah menjadi solusi bagi sejumlah anggota keluarga dengan tingkat kesibukan yang semakin bertumbuh, maupun untuk layanan bagi anggota rumah tangga dengan mobilitas terbatas seperti penyandang disabilitas dan orang tua. Konvergensi atau urgensi teknologi seperti komunikasi nirkabel atau WiFi yang terdapat di mana-mana, pembelajaran mesin atau machine learning, analitik pada waktu nyata atau real time, dan sistem tertanam telah menjadi keniscayaan untuk implementasi IoT bentuk baru di banyak kawasan. Kombinasi kepentingan komersial dan inisiatif pemerintah telah menjadikan rumah pintar, perawatan kesehatan pintar, kota pintar, dan transportasi pintar sebagai fokus utama pengembangan aplikasi IoT. Lalu, apa rumusan masalah penelitiannya atau pertanyaan penelitian? Bagaimana membuat sistem pengoperasian berbasis IoT untuk mengoperasikan pintu gerbang terkendali melalui smartphone dengan Arduino Integrated Development Environment atau Arduino IDE. Jawaban dari permasalahan tersebut atau solusinya yaitu dari penelitian yang telah dilaksanakan, pemrograman Arduino IDE dapat berjalan dengan baik menggunakan simulasi software Proteus dengan kondisi membuka, menutup, dan juga menghentikan gerakan pintu gerbang. Secara keseluruhan, prototipe sistem dapat berfungsi secara maksimal.
Lalu apa yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan bagaimana hasil penelitiannya? Pada penelitian sebelumnya tentang sebuah prototipe piranti tertanam Mbit device terkendali melalui smartphone Android dan jaringan Wi-Fi untuk pengoperasian pintu gerbang, kekurangan pada penelitian sebelumnya terutama terletak pada pemilihan sensor yang berakibat kepada kelambatan proses buka tutup pintu gerbang, pemilihan aplikasi untuk pengoperasian pintu gerbang yang rentan terhadap pembajakan, dan ketiadaan internal backup power pada sistem atau sistem UPS ketika sedang mati lampu. Berdasarkan sejumlah kekurangan tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan penggantian terhadap sensor agar diperoleh kecepatan tanggapan lebih baik saat proses pembukaan atau penutupan pintu gerbang. Dan inilah salah satu contoh komponen elektronika sensor ultrasonik yang dipakai. Dari data yang telah dianalisis, didapatkan seperti berikut ini. Pada sistem sebelumnya, proses membuka pintu gerbang memerlukan waktu 5 detik dan menutup pintu gerbang memerlukan waktu 13 detik. Sensitivitas sensor yaitu 3 cm dan tidak adanya fitur keamanan. Pada sistem yang digunakan saat ini, dalam membuka dan menutup pintu gerbang otomatis memerlukan waktu hanya 2 detik dengan sensitivitas sensor 1 cm dengan adanya fitur keamanan. Pada penelitian sebelumnya, pengoperasian sebelumnya berbasis remote versi 4.5.1 diganti dengan sistem berbasis aplikasi Telegram yang ada di smartphone melalui metode one-time password atau password satu waktu. Penambahan internal backup power juga diperlukan untuk antisipasi terhadap kondisi darurat atau emergensi saat ketiadaan catu daya utama atau pada saat mati lampu. Menurut saudara, di mana novelty dari jurnal tersebut? Novelty adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Novelty dari jurnal ini adalah sistem yang digunakan untuk mengoperasikan pintu gerbang menggunakan aplikasi Telegram yang ada di smartphone. Apa yang harus atau perlu dilakukan dalam melengkapi riset lanjutan dari jurnal tersebut? Penggunaan aplikasi Telegram pada smartphone untuk mengoperasikan pintu gerbang otomatis adalah pilihan yang memang sudah baik. Namun tidak semua pengguna smartphone memiliki akun Telegram. Dalam hal ini, saya memberikan saran atau masukan untuk jurnal yang akan kita buat selanjutnya agar bisa menggunakan aplikasi pesan singkat WhatsApp yang ada di smartphone dalam mengakses pintu gerbang otomatis, sehingga pengguna tidak perlu install aplikasi Telegram yang penggunaannya masih terbatas bagi kalangan terutama orang tua. Jika menggunakan WhatsApp akan lebih baik karena hampir semua pengguna smartphone pasti menggunakan aplikasi pesan singkat WhatsApp. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Bapak Mauludi atas bimbingannya di mata kuliah topik riset elektronika ini. Semoga kita semua menjadi mahasiswa yang berkualitas, menjadi mahasiswa yang siap bersaing di dunia luar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua tetap melakukan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.